Meski agak terlambat, Gibran berutang budi, mungkin berutang yang lainnya juga, terhadap Ade Armando. Di tengah gugatan Purnawirawan TNI agar Gibran dicopot, Ade Armando berani tampil memancangkan monumen bersejarah untuk Gibran. Monumen bersejarah itu diberi nama Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Sayangnya monumen yang bersejarah itu baru dipancangkan dalam sebuah podcast dan mungkin saja terus menggelinding dari sebuah podcast ke podcast lainnya. Semestinya monumen bersejarah itu dibuat dalam bentuk patung yang kuat dan megah. Bisa dibuat di depan gedung wakil presiden itu sebagai pelengkap program lapor Maswapres yang ikut dipuji oleh Ade Armando sebagai prestasi yang gemilang. Atau sekalian saja dibuat patung di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti menanggapi positif apa yang dipancangkan oleh Ade Armando bahwa Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Ray Rangkuti menyarankan supaya Ade Armando tak hanya memancangkan untuk tingkat Indonesia saja, tapi juga untuk tingkat Asia Tenggara, Asia bahkan untuk tingkat dunia sekalian. Gibran layak dinobatkan sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah dunia. Muda, energik, melek perkembangan AI, mewakili zamannya, maju wakil presiden saat bapaknya masih menjabat presiden, didahului perubahan aturan, dan langsung bekerja saat baru saja dilantik. Ade Armando sudah menderetkan semua wakil presiden Indonesia, memang Gibran satu-satunya. Jangan-jangan bila dideretkan wakil presiden dunia pun, Gibran tetaplah yang satu-satunya. Gibran ini adalah wakil presiden terbaik bukan hanya di Asia, di Indonesia, di mungkin Asia Tenggara, Asia atau bahkan mungkin dunia. Lihat kiprahnya, lihat usianya, ya, lihat tampilannya macam-macam. Kalau itu yang jadi alat ukur. Jadi tentu dalam kalau konteks itu Pak Bung Ade Armando yang nggak salah. Bahkan menurut saya, kecil banget ya, cuma sepanjang sejarah Indonesia. Kenapa nggak disebutin Asia Tenggara, Asia bahkan dunia gitu loh sekalian. Ade Armando mengaku bukanlah tipe orang yang penjilat. Dia bicara apa adanya, bicara secara objektif. Dia bisa membuat alasan yang berurutan atas pernyataannya bahwa Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia, mulai dari Bung Hatta hingga Ma'ruf Amin. Bung Hatta menjadi wakil presiden cuma sebentar saja. Ia mundur meninggalkan Bung Karno sendirian, dan wakil presiden di era Orde Baru yang begitu banyak termasuk Tri Sutrisno sekalipun tak ada yang bisa dibandingkan dengan Gibran. Itu era otoriter dan wakil presiden tak dianggap, tak berfungsi apa-apa, hanya pelengkap saja. Sudah pasti Ade Armando menolak usulan Soeharto diberi gelar pahlawan. Berarti Gibran nantinya layak diberikan gelar pahlawan karena dialah yang terbaik. Era reformasi pun demikian. Kita tak perlu lagi mengulang alasan Ade Armando itu. Ade Armando tak mempermasalahkan kalau orang lain tak sependapat dengan dirinya. Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia, murni pendapatnya pribadi. Yang tak sependapat tentu boleh dan sah-sah saja. Ini negara demokrasi. Gibran dinilai sebagai wakil presiden yang tak bisa apa-apa, itu salah besar, jauh sekali. Kekhawatiran para purnawirawan TNI, Gibran tak bisa menggantikan Prabowo kalau ada halangan tetap dan lain sebagainya, itu tidaklah benar. Gibran sangat bisa diharapkan sebagai pengganti. Dia salah seorang pemimpin muda masa depan yang bisa sangat diharapkan. Artinya Ade Armando ingin meyakinkan kita semua yang skeptis terhadap Gibran, khususnya para purnawirawan TNI, agar tak khawatir kemampuan Gibran. Dia memang dipersiapkan untuk menggantikan Prabowo. Bisa jadi pernyataan Ade Armando bahwa Gibran wakil presiden terbaik sepanjang sejarah untuk memaksa Prabowo minimal memberi sinyal agar Prabowo tetap menggandeng Gibran untuk periode kedua. Aneh saja kalau wakil presiden terbaik sepanjang sejarah tapi tidak lagi dipasang untuk periode kedua. Atau bisa juga setelah menjadi wakil presiden terbaik sepanjang sejarah, Gibran akan menggantikan Prabowo. Kontrak Prabowo dengan Jokowi sudah habis. Gibran memang dipersiapkan untuk menggantikan Prabowo. Karena itu bukan mustahil
Baru-baru ini Prabowo menyerukan kepada para pendukungnya agar tak lagi meneriakkan Prabowo 2 periode sebab wakil presiden terbaik sepanjang sejarah akan segera tampil menggantikannya. Anak ajaib demokrasi kita sudah saatnya mengambil alih generasi. Ade Armando tentu tak sedang membenturkan antara Gibran dan Prabowo. Justru Gibran jadi wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia karena Prabowo juga. Prabowo memberikan peran yang lebih untuk Gibran berkiprah. Gibran tak dijadikan Prabowo sebagai ban serep saja seperti presiden-presiden lainnya terhadap wapresnya. Lapor Mas Wapres dianggap sebagai program yang direstui betul oleh Prabowo. Tapi sayangnya program itu saat ini tak lagi terdengar kabarnya. Ade Armando tak melihat program itu tak direstui tak hanya oleh Prabowo tapi juga oleh Jokowi dengan istilah Ojo Kemajon. Ade Armando tak merasa pernyataannya itu bahwa Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah, faktor yang justru memperberat posisi Gibran saat ini. Gibran saja mungkin kaget apalagi Jokowi. Ade Armando kok bisa sekreatif itu? Ada sebuah pepatah lama yang mengatakan bahwa tanggung berendam lebih baik mandi sekalian. Kira-kira Ade Armando sedang mengamalkan pepatah itu. Tak perlu setengah-tengah untuk mendukung Gibran. Sudah sejauh itu, sudah begitu banyak yang dihabiskan, mustahil untuk balik lagi ke belakang. Gibran harus terus didorong sampai menjadi presiden. Pernyataan Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia, sebuah langkah awal yang tak terduga. Jokowi sendiri mungkin tak menduga hal itu. Kendati tak bisa menutupi isu ijazah yang terus dimainkan Jokowi, tapi setidaknya bisa mengimbangi. Kalau ada pihak yang tak setuju atau malah menghajar, bukankah itu sama dengan pihak yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu? Padahal Barreskrim sudah jelas-jelas mengatakan identik alias asli. Tapi mungkin lebih banyak orang yang geli mendengar pernyataan Ade Armando itu ketimbang tak setuju apalagi marah. Suka-suka mulah, orang berkuasa mah bebas.